Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Tema sentral perjanjian baru adalah bicara tentang kerajaan Allah. Tapi tahukah saudara bahwa konsep kerajaan Allah ini sudah ada di dalam perjanjian lama? Nah, coba kita lihat di dalam Mazmur 145 ayat 13. Dikatakan, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Ayat ini menjelaskan kalau kerajaan Allah sudah ada sejak segala abad dan tetap ada sampai segala keturunan. Artinya apa? Artinya kerajaan Allah harus kita lihat dari konteks masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau, kerajaan Allah berbicara tentang soteriologi. Masa kini berbicara tentang eklesiologi. Dan masa yang akan datang berbicara tentang eskatologi. Nah, soteriologi ini berbicara tentang keselamatan yang sudah ada dalam perjanjian lama. Keselamatan merupakan inisiatif Allah dan bukan manusia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 9, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Nah, siapa dulu yang bertanya? Allah kan? Jadi keselamatan itu dimulai dari Allah sendiri. Itu sebabnya definisi keselamatan adalah usaha Allah dalam mengembalikan tujuan mula-mula penciptaan manusia, yaitu segambar dengan Allah. Dan puncak dari karya keselamatan ini ada di dalam Yesus Kristus yang harus menderita, mati, dan bangkit. Kalau kita melihat tata cara ibadah semua perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel ya, yang di zaman perjanjian lama, itu semua merujuk kepada keselamatan ini. Pertanyaannya, kapan karya keselamatan dimulai? Ketika terjadi pertumpahan darah binatang, di mana Allah membuat pakaian untuk Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka karena dosa. Saudara dapat membacanya di dalam Kejadian 3 ayat 21. Nah, adanya darah yang tertumpah merupakan tipologi di mana antitipenya adalah Kristus yang menjadi kurban sebagai penebusan dosa. Jadi karya keselamatan yang Allah rancangkan itu sudah dimulai sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi soteriologi merupakan suatu konsep yang ada di perjanjian lama. Inilah kerajaan Allah dari konteks masa lampau. Nah, bagaimana kerajaan Allah jika dilihat dari konteks masa kini? Kerajaan Allah dalam konteks masa kini berbicara tentang eklesiologi. Ya, kita bicara tentang eklesiologi itu kita bicara tentang hakikat gereja, kita bicara tentang fungsi gereja, dan kita bicara tentang misi gereja. Apa hakikat gereja? Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, gereja adalah eklesia yang memiliki arti dipanggil keluar. Sehingga hakikat gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Apa fungsi gereja? Fungsi gereja yaitu menghasilkan manusia Kristiani yang memiliki kedewasaan rohani. Sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya di dunia ini dalam bidang apapun ya, dengan menonjolkan nilai-nilai kerajaan Allah untuk menjadi mempelai Kristus. Kemudian jika kita berbicara tentang misi gereja, mari kita melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Apa pesannya dia? Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya
yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah misi gereja di zaman ini, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kita sudah melihat bagaimana hakikat, fungsi, dan misi gereja. Nah, hakikat, fungsi, dan misi gereja ini akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ketika gereja diperlengkapi oleh Roh Kudus, ini berbicara tentang dua hal, yaitu bicara tentang buah roh dan karunia roh. Nah, kedua hal ini harus seimbang di dalam gereja. Karena sekarang kita bisa melihat bahwa banyak gereja yang menonjolkan karunia roh dibandingkan buah roh. Ya, banyak gereja bahkan hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia tidak bertumbuh di dalam buah. Akhirnya timbul kesombongan dan mencuri kemuliaan Allah. Kerajaan Allah dalam konteks karunia roh berbicara tentang talenta, kuasa, mujizat, maupun karunia-karunia lain yang Roh Kudus berikan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, itu berbicara tentang kuasa kerajaan Allah. Dan kuasa itu masih diberikan kepada eklesia sampai hari ini. Yang kedua, kerajaan Allah dalam konteks buah roh berbicara tentang pertobatan, ketaatan, serta karakter Kristus yang harus diperlihatkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Nah, sekarang kerajaan Allah dalam konteks masa yang akan datang itu berbicara tentang eskatologi, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Eskatologi juga berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Ternyata langit baru dan bumi baru sudah dibicarakan di perjanjian lama loh. Coba kita lihat di dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Selain itu kita juga bisa melihat di dalam Yesaya 66 ayat 22 dan juga di dalam perjanjian baru ya, terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 1. Nah, eskatologi juga berbicara tentang kemenangan atas iblis, kemenangan atas dosa, dan kemenangan atas maut. Ya. Dan yang keempat, eskatologi juga bicara tentang keyakinan atas karya keselamatan yang sempurna. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, kita belum menerima karya keselamatan itu secara sempurna. Kapan karya keselamatan itu kita terima secara sempurna? Ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ketika nanti kita ada dalam langit baru dan bumi baru. Disitulah kita akan melihat kesempurnaan kerajaan Allah di bawah kekuasaan Allah Tritunggal. Sekarang ini kerajaan Allah sudah ada, tetapi kita akan melihatnya secara sempurna di langit baru dan bumi baru, di mana Yesus akan bertahta sebagai Raja yang memerintah. Inilah sebuah pemerintahan yang kekal. Inilah kerajaan Allah dalam konteks eskatologi. Jadi apa inti pengajaran ketika kita belajar tentang kerajaan Allah? Yaitu proses pertobatan yang saat ini harus kita jalani bersama-sama setiap waktu. Artinya apa? Kita bisa mati besok loh. Apakah kita sudah siap untuk masuk di dalam kerajaan Allah? Dan yang kedua, inti pengajarannya adalah kita harus menjadi saksi bagi orang lain untuk memberitahu mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya apa? Apakah kamu siap kalau besok meninggal? Kalau saya sudah siap. Nah yang ketiga, inti pengajaran ini adalah agar kita memiliki pengharapan akan kerajaan Allah melalui iman. Maksudnya apa memiliki pengharapan? Maksudnya begini, di tengah-tengah penderitaan pergumulan yang saat ini kita hadapi, tetaplah tegar. Karena kita masih memiliki pengharapan sebagai warga negara kerajaan Allah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.